Apa saya jadi coaching-nya Bu Nur? Ndak sudah saya coaching-nya saja, jenengan ndang mari. Kan pengamat coach. Berarti Ini berarti saya yang sekarang Pak Bagus jadi observer ya Pak ya? ya, betul. Jadi saya ngobrol ke Bu Dian dulu ya. Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gimana? Bapak? Oh iya, sehat. Gimana jenengan Ibu? Apa sehat juga bersama keluarga? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, Bu Dian, untuk kali ini saya menghubungi Bu Dian untuk menanyakan persiapan praktek supervisinya yang akan dilakukan dengan Bu Nur Saida. Gimana? Apakah sejauh mana sudah ada persiapannya, Bu Dian? Ya Bapak, saya sudah berusaha untuk mempersiapkan persiapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan observasi pada kegiatan supervisi akademik nanti Pak. Yang pertama saya sudah menyiapkan lembar observasi juga, kemudian saya juga menyiapkan rubriknya Pak. Kemudian saya juga menyiapkan lembar pengamatan juga terhadap keterampilan coachi dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai Pak. Baik, sepertinya sudah lengkap sekali ya. Ada rubrik-rubriknya. Saya juga sudah menyiapkan rubrik-rubrik yang akan saya butuhkan untuk apa namanya nanti mengamati Budian dalam melaksanakan tugasnya sebagai coach. Di antaranya nanti saya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan seorang coach, di antaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, serta bagaimana nanti memberdayakan coachnya. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang nantinya akan coba saya amati, Budian. Seperti itu ya, Budian ya. Siap Bapak. Kemudian untuk bisa lebih menspesifikkan apa yang perlu dikembangkan oleh Budian, bisa menceritakan atau memberi saya informasi hal apa yang perlu untuk dikembangkan dari Budian nanti pada saat saya melakukan observasinya, Budian. Mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan ini di itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena saya merasa kemampuan saya di kompetensi itu masih kurang Pak, sehingga saya harus lebih meningkatkan lagi kemampuan itu Pak. Pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti Budian sekarang masih merasa kurang tentang kemampuan memberikan pertanyaan berbobotnya ya, Budian ya. Iya Pak. Jadi kalau sekarang ini kita mencoba untuk memberi skala dari 1 sampai 10, itu kira-kira posisi Budian ada di mana? Mungkin masih ada di angka 6 ini Pak. Angka 6 ya. Untuk Iya Pak. angka 6, kemudian kira-kira untuk kedepannya target yang mau dicapai untuk mengalami peningkatannya ada di poin berapa? Mungkin karena kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat dibutuhkan oleh seorang coach, jadi saya ingin maksimal Pak, mungkin antara skala 8,5 sampai 9 Pak. 8,5 sampai 9. Oke, itu target Iya yang Pak. lumayan ya. Insya Allah kalau saya melihat progres dan apa namanya ketelatenan Bu Dian, insya Allah akan bisa melaksanakan itu. Untuk Terima kasih upayanya Pak. apa ya kira-kira Bu Dian untuk bisa mencapai hal tersebut? Nah, upaya yang sudah saya lakukan, mungkin kemarin saya sudah mencoba untuk mencari referensi Pak, melalui, seperti bertanya kepada rekan-rekan yang menurut saya lebih berpengalaman Pak dalam melakukan kegiatan supervisi akademik. Oke. Kemudian saya juga mencoba untuk, belajar menyusun daftar-daftar pertanyaan Pak, yang nantinya akan saya tanyakan kepada coach saya, sehingga bisa memberikan kesempatan kepada coach untuk menggali potensi yang dimiliki, Pak. Iya, betul Jadi sekali. 2 hal sudah, Pak, yang saya lakukan, Iya, mencari betul. referensi dan Karena itu berlatih anu ya, mendaftar. apa namanya? Kemampuan itu membutuhkan spontanitas. Jadi mungkin memang perlu untuk sering dilatih ya, seperti itu ya, Budian ya. Iya, Bapak. Baik, Budian, untuk kegiatan kita
saya mengobservasi Budian, kemudian Budian mengobservasi Bu Siti Nursaida. Kira-kira kapan kita bisa bareng-bareng untuk melaksanakannya? Saya sudah menghubungi Bu Siti, Pak. Kebetulan Bu Siti kemarin menyampaikan kepada saya katanya ini kan hari Senin sudah libur ya, Pak. Besok, Ya, Pak, hari sudah Sabtu. Sabtu ya. Jam Iya, berapa itu Sabtu kira-kira? besok. Jam setelah istirahat pertama sepertinya, Pak. Baik-baik. Jam 9.30 sampai jam 12, Pak. Siap. Jadi Budian, semoga besok semuanya berjalan lancar ya Budian ya. Dan Iya, Pak. Budian Terima kasih. tetap semangat, nggak perlu untuk apa namanya ngerasa sungkan atau grogi. Kita kan sama-sama teman-teman biasa. Anggap aja percakapan-percakapan diskusi biasa ngerumpi gitu Budian besok ya. Tapi Iya, Pak. ngerumpi yang Insya Allah siap, Pak. profesional. Baik Budian, sepertinya itu yang perlu saya elaborasi dan konfirmasi dari Budian. Semoga besok kegiatan kita diberikan kelancaran dan apa yang dituju Budian bisa tercapai. Seperti itu Budian. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Budian. Kita ketemu besok di ruangnya Bu Siti Nursaida. Terima kasih Siap, Budian. Pak. Ya, Bapak. Bu Nur siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Ada apa nih? Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga. Saya lihat wajahnya hari ini berseri-seri sekali nih. Iya, biarpun puasa harus tetap semangat. Gimana nih, Budian? Baiklah Bu, jadi kemarin kan kita sudah sepakat ya Bu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Siti. Nah, sebelum saya Ya. melakukan observasi, saya ingin berdiskusi dan berbincang-bincang santai dengan Bu Siti. Saya di sini ingin mengkonfirmasi terkait persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti saat pelaksanaan observasi pembelajaran nanti, Bu. Terkait persiapan, alhamdulillah setelah kemarin bincang-bincang dengan Budian, saya mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari perangkat, bahan ajar, asesmennya, terus strategi dan metodenya pakai apa. Insya Allah semuanya sudah siap dan siap untuk disupervisi, Ibu. Baiklah Ibu, tujuan pembelajarannya boleh saya tahu Ibu yang ingin dicapai pada kegiatan itu apa Bu? Ini kebetulan nanti ketika di supervisi itu ada di kelas 9 Bu. Tujuannya peserta didik itu mampu memahami makna hari kiamat Bu, dan mengetahui dalilnya hari kiamat itu seperti apa itu Bu. Gitu ya Bu. Dalam kegiatan pembelajaran nanti strategi yang akan diterapkan pada proses pembelajaran itu apa ya Bu? Strateginya tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kenapa saya setiap proses pembelajaran menerapkan diferensiasi, karena tiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga tidak satu strategi untuk semuanya. Saya harus melihat kemampuannya anak itu, sehingga seorang guru itu harus melayani ya, apa sih yang dibutuhkan oleh murid itu. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya simak bahwa pembelajaran yang mendengarkan murid ya Bu, sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang melayani kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya ya Bu ya. Iya. Bagus Bu itu Bu, sangat menginspirasi sekali. Nah untuk media pembelajaran Bu yang akan digunakan pada proses pembelajaran nantinya sudah disiapkan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu, karena kemampuan kompetensi yang anak-anak itu beraneka macam, maka yang saya sediakan itu ada media ular tangga Bu, kemudian ada kartu soal dan jawabannya. Di situ nanti anak-anak mencari mematchkan antara soal dan jawaban. Kemudian ada gambar Bu, untuk mengakomodir bagi anak-anak yang memang
gaya belajarnya itu visual. Jadi saya buat gambar. Ada tiga macam bahan ajar ya. Nanti yang akan saya berikan. 4 cing. Yang satunya berupa audio bu. Seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi media yang digunakan sudah sangat variatif sekali dan saya lihat Ya. sudah mampu melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda pada gaya belajarnya ya Bu. Yang audio visual sudah disediakan video, kemudian yang kinestetik juga sudah ada ya Bu ya. Wah, Iya, luar biasa alhamdulillah. Ibu. Kira-kira ya Bu, menurut Bu Siti, ketika Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran, adakah tantangan atau kendala yang akan dihadapi Bu? Berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan, Bu. Iya, pastinya tantangannya nanti kelas saya akan menjadi ruame banget dan itu akan mengganggu kelas sebelah karena apa? Bermain, Bu, bermain ular tangga, satunya gambar, dia harus menjelaskan ini gambar apa terkait dengan hari kiamat, yang satunya berupa mencocokkan antara soal dan jawaban. Pasti itu kan moving apa ya, bergerak, semuanya anak itu kan bergerak. Ya itu tantangannya untuk mengkondisikan agar tetap kelas itu kondusif, nggak ruame, nggak bising, nggak mengganggu kelas sebelah. Itu tantangannya, Bu. Oh, jadi Bu Siti, saya lihat di sini sudah mencoba untuk merancang solusi ya Bu terhadap tantangan yang kemungkinan akan ada di proses Iya, pembelajaran yang akan kita observasi besok Bu. Wah, luar biasa iya. sekali ini Bu Siti. Saya lihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Siti sangat baik. Kemudian saya rasa sudah sangat matang dan saya harap Bu Siti besok akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu dengan semangat Bu. Dan insya Allah Oke. saya doakan semoga pembelajaran yang dilaksanakan besok dapat berjalan dengan lancar ya Ibu. Iya, amin. Terima Baik. kasih. Semoga tidak ada kendala. Amin. Baiklah Ibu Siti, mungkin untuk percakapan praobservasi kita saya akhiri sampai di sini dulu ya Ibu ya. Iya, Bu. Baiklah Bu, sampai jumpa Ya, di besok di kelasnya Bu Siti ya Bu. siap. Jangan lupa Saya di kelas 9. Iya Ibu, siap. Saya Iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tadi yang tidak ditanyakan skala. Oh iya, Gak apa-apa, ayo lanjut. Pak Bagus nggak hari ini apa-apa, sholat. nggak apa-apa deh Bu. Lanjut ya, pasca. Iya, iya. Lanjut pasca ya. Pasca, sebentar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Ibu. Iya, Sehat jumpa Ibu. lagi. Alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah, saya kemarin hari Sabtu kemarin sudah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran di kelasnya Ibu Siti. Saya sangat Ya, merasa antusias sekali dan saya merasa sangat terinspirasi karena saya melihat kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Siti laksanakan ini luar biasa, sangat aktif dan interaktif, Bu. ya, Nah, saya di sini alhamdulillah. ingin berdiskusi kembali ya dengan Ibu Siti terkait kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari Sabtu kemarin, Bu. Oke. Iya, Menurut Bu. Ibu Siti, Silahkan. setelah melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaannya Bu Siti ya? Perasaannya bahagia. Bahagianya kenapa? Karena anak-anak belajar dengan bahagia. Di akhir pembelajaran refleksinya pun anak-anak memberikan refleksi dan umpan balik bahwa mereka senang dan kapan lagi kita ketemu lagi. Itu, Bu. Itu yang Luar membuat saya biasa, bahagia. luar biasa Ibu. Selanjutnya Bu, setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu, menurut Bu Siti, apakah tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai dengan baik, Bu? Alhamdulillah tercapai, Bu. Ya, kenapa saya mengatakan tercapai? Melihat dari hasil itu tadi permainan ular tangga, kemudian mencocokkan soal dan jawaban, kemudian dari gambar-gambar tersebut anak-anak bisa mengkoneksikan dengan materi tentang hari kiamat. Alhamdulillah insya Allah 90% tercapai
TP-nya. 90% sudah tercapai ya Hmm. Bu, tujuan pembelajarannya ya Iya. Bu ya. Luar Iya. biasa. Lalu apakah masih ada yang menurut Bu Siti perlu untuk ditingkatkan? Perlu Bu, ada hal yang perlu ditingkatkan, yaitu memang ada beberapa siswa Bu, ada tiga siswa yang memang 3 siswa ini sudah keluar masuk bimbingan konseling. Mereka memang terkait belajarnya itu kurang termotivasi, tapi setelah saya mempraktekkan ini teknik berdiferensiasi, alhamdulillah 3 anak ini setidaknya mau membaur dengan yang lain, ada ketertarikan, itu belajar apa sih, main apa sih, lah akhirnya dia ikut ambil peran di situ Bu, seperti itu. Baiklah Ibu. Ketika saya mengobservasi juga saya lihat keterampilan Bu Siti dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sudah sangat baik Ibu, karena Bu Siti di sana sudah dapat merancang suatu kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran itu. Mulai dari penggunaan media yang variatif juga sudah ada, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajarannya juga sudah sangat variatif sekali ya Ibu ya. Iya, Selanjutnya Ibu, alhamdulillah. apa tindak Iya. lanjut yang akan Bu Siti laksanakan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi yang sudah Bu Siti miliki? Hal yang harus saya tingkatkan ini, saya harus banyak belajar lagi dalam menggali apa sih kompetensi yang ada di murid itu apa, dia mau belajar apa. Kemudian saya mencari strategi yang sesuai dengan kompetensinya anak-anak, dan ini sangat sulit sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya harus lancar istilahnya pinter-pinter dalam membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu kan tidak harus IT ya, tidak harus berupa teknologi ya. Adanya di sekolah itu apa ya kita manfaatkan seperti itu Bu. Bagus sekali rencana yang sudah Bu Siti rencanakan ya Bu ya. Sebelum saya Iya. tutup percakapan kita ini ya Bu, saya ingin bertanya, Ya. setelah melakukan kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama dengan saya, apa yang Ibu Siti dapatkan? Pembelajaran apa Bu? Pembelajaran hari ini ya sangat luar biasa ya, ketika melihat anak-anak itu memang benar-benar belajar, itu bagi saya sangat mengharukan. Yang awalnya belajar bagi anak-anak itu males kan, habis ini belajar apa lagi, kan ndak mood ya, apalagi kalau sudah bagi anak-anak yang kurang bisa membaca Al-Quran, itu jelas malesnya Masya Allah. Tapi anak-anak dengan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak sangat bahagia sekali, itu yang membuat saya terharu lah gitu. Wah, luar biasa Ibu. Saya Iya. doakan semoga ke depan Bu Siti akan semakin baik lagi dalam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi ini ya Bu. Iya, Dan semoga. semoga rencana tindak lanjut yang sudah direncanakan juga dapat berhasil dengan baik. Oke. Baiklah Ibu, Terima mungkin untuk kasih. percakapan kita di sesi pasca observasi ini saya akhiri sampai di sini dulu ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu Dian sudah memberikan umpan balik ke saya, sehingga saya hal-hal yang harus saya tingkatkan, harus belajar terus dengan mengikuti workshop, webinar, dan belajar di pelatihan mandiri di PMM Bu. Terima kasih banyak. Iya Ibu, saya harap sesi diskusi kita tidak berakhir sampai di sini Ibu, tapi di lain kesempatan saya nantinya akan selalu bersedia untuk berdiskusi kembali dengan Bu Siti. Siap. Baiklah Ibu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Ibu Assalamualaikum Dian. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dian, saya sudah melihat observasi kegiatan Bu Dian sama Bu Siti. Kita mencoba untuk melaksanakan pasca observasi ya Bu Dian ya. Iya Bapak, monggo Bapak. Baik, gimana
Budian, kabarnya setelah melaksanakan observasi dan pasca observasi dengan Bu Siti? Alhamdulillah Pak, saya sehat dan semakin bersemangat ini Pak untuk merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dengan Pak Bagus nanti supaya saya mendapatkan masukan Pak dan saran untuk perbaikan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching kepada Oke, coach saya. baik. Saya ingin tahu dulu nih, perasaannya Budian pada saat setelah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Saidah tadi menggunakan kemampuan-kemampuan coachingnya, apa yang dirasakan Budian? Perasaan saya setelah melakukan latihan ini, latihan supervisi akademik ini, alhamdulillah sedikit lebih lega sudah Pak. Ternyata, oh saya sudah bisa melaksanakan proses coaching. Kalau menurut saya sudah baik ya Pak. Mungkin meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya Pak. Ya, practice make progress. Latihan akan membuat lebih sempurna dan lebih baik ya Budian ya. Iya Jadi Pak. tadi sudah melaksanakan kegiatannya dengan Bu Siti Nursaida. Kemudian kemarin Bu Dian mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensinya, terutama memberdayakan koci. Dan kemarin targetnya adalah 8,5 sampai 9 ya Bu Dian, betul ya? Nah, Iya betul untuk Pak. mencapai ke situ setelah melaksanakan kegiatannya sampai dengan Bu Dian, gimana? Apakah menurut Budian sudah mencapai hal tersebut atau masih di bawah targetnya Budian? Gimana Budian atas apa yang sudah dilakukan Budian? Kalau berdasarkan pengamatan atau apa ya Pak, kesimpulan saya ini mungkin saya masih mencapai skala 8 ini Pak. Jadi masih kurang 0,5 sampai 1 untuk mencapai target yang saya tetapkan. Jadi perasaannya Budian sama assessmentnya sendiri ya, self assessmentnya masih kurang poin sedikit lagi ya Budian ya. Iya Pak. Oke, baik. Tapi sudah ada progres. Nah itu ya sudah luar biasa ya. Memang latihan-latihan itu perlu sering kita lakukan bersama-sama ya supaya nanti semakin maju dan maju. Tetap semangat Budian ya. Iya Pak, insya Allah siap. Setelah Budian melaksanakan itu dan menurut Budian itu sudah melaksanakan peningkatan pada kompetensi tersebut, naiknya cuma sedikit. Kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan supaya bisa lebih mencapai target 9 gitu Budian? Mungkin masih ada beberapa hal ya Pak ya yang perlu saya tingkatkan khususnya pada kemampuan saya dalam menyusun daftar pertanyaan yang berbobot, kemudian kemampuan saya untuk mendengarkan dengan rasa dan kemampuan saya untuk menghadirkan perhatian secara utuh itu loh Pak, presence-nya saya masih kurang mungkin Pak. Jadi ketika saya melakukan observasi mungkin saya terkadang masih sedikit terganggu nih Pak dengan suara siswa yang mungkin saat belajar itu ada yang sempat gaduh, kemudian saya lupa kemarin Pak tidak menonaktifkan HP Pak. Jadi pada saat saya mengamati itu HP saya berdering Pak. Jadi agak sedikit apa ya Pak, lost sedikit lah sebentar kemarin. Oke baik, itu penilaiannya Budian. Kemudian kalau boleh saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya, sepertinya sudah klop dengan Budian. Jadi salah satu yang saya amati yang perlu ditingkatkan adalah presence-nya Budian. Jadi memang itu yang perlu bisa lebih ditingkatkan lagi. Kira-kira upaya yang bisa dilakukan Budian untuk bisa presence atau kehadirannya lebih maksimal, kira-kira kedepannya apa yang bisa dilakukan Budian? Mungkin sebelum memulai kegiatan coaching yang saya lakukan, yang pertama saya harus berlatih untuk menerapkan itu Pak, latihan mindfulness itu loh Pak, supaya saya bisa lebih tenang dan fokus pada kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya harus menyiapkan terlebih dahulu Pak, seperti daftar-daftar pertanyaan yang berbobot, kemudian yang bisa memberdayakan koci, dan saya juga kalau bisa nanti akan berusaha untuk menonaktifkan perangkat komunikasi saya seperti HP itu Pak. Nanti saya nonaktifkan dulu atau saya silentkan dulu nadanya Pak, supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan supervisi yang akan saya lakukan Pak.
luar biasa rencananya Budian. Jadi saya tadi sudah setuju dengan Budian. Jadi semua skill untuk kemampuan coachingnya sudah bagus, cuman ada sedikit hal yang perlu dikembangkan seperti apa yang sudah dikatakan Budian, dan saya setuju, itu pengamatan saya juga seperti itu, yaitu presence-nya. Dan Budian sudah mempunyai rencana untuk meningkatkan presence-nya dengan cara-cara yang sudah disebutkan Budian, diantaranya adalah HP. Kira-kira jika melaksanakan lagi, apakah ada pihak lain yang kira-kira bisa mengingatkan Budian, ada teman yang bisa diajak kolaborasi untuk mengingatkan dua hal yang pengen Budian lakukan untuk meningkatkan presence tadi, Budian? Ada mungkin Pak, mungkin ya rekan saya di guru kelas 4 itu Pak, kebetulan beliau yang memang sering mengingatkan saya karena saya terkadang ini pelupa Pak. Oh iya, sama Jadi Budian. kebetulan rekan saya yang guru kelas 4 ini yang aktif selalu mengingatkan saya. Jadi nanti sebelum pelaksanaan supervisi mungkin saya akan berpesan kepada beliau supaya mengingatkan saya untuk melakukan hal-hal yang sudah saya kemukakan tadi sebelum saya melakukan kegiatan supervisi itu Pak. Baik, oke, sepertinya sudah terencana dengan baik dan tinggal eksekusi aja untuk kedepannya untuk supaya lebih coachingnya lebih mantap gitu ya. Standarnya sudah penuh semuanya, mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi seperti ini, dan Budian serta guru temannya tadi bisa maksimal juga berlatih bersama-sama sehingga nanti Budian bisa menjadi coach yang handal gitu ya Budian ya. Iya Pak, siap Pak. Terima Baik kasih Budian. Bapak. Itu percakapan kita hari ini. Mungkin ada yang disampaikan Budian untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini atau kegiatannya Budian pada saat tadi coaching. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi setelah saya melakukan kegiatan bersama Pak Bagus mulai dari praobservasi dan terakhir sekarang ini, saya tentunya mendapatkan banyak sekali masukan dan juga arahan dari Pak Bagus yang tentunya sangat bermanfaat kepada saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Dan ketika saya melakukan kegiatan supervisi juga, alhamdulillah Pak, saya merasa bahwa saya sudah bisa meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki, yang awalnya saya merasa masih berada di skala 6, sekarang sudah meningkat menjadi skala 8 meskipun masih belum maksimal, Pak. Luar Jadi ke depan biasa. Tepuk tangan saya dulu buat Budian. terima Baik kasih, Budian, Pak. oke, terima kasih atas perbincangannya. Semoga kita semuanya diberi kebaikan ke depan ya Budian ya. Saya akhiri percakapan ini, mudah-mudahan kita ke depan bisa ketemu lagi dan saling berelaborasi dan bisa saling mengisi. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak.